Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabillahi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu mursalin. Alhamdulillah, puji puji syukur pada Allah yang Maha Ghafur, selawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, ingin mempresentasikan melalui video ini, ingin mempresentasikan hasil diskusi melalui referensi buku, presentasi mata kuliah, praktek ibadah, dan alhamdulillah mendapatkan hasil diskusinya bersama kawan-kawan saudara Akmaluddin, Abdul Aziz, saudari Sabiluna Aquarel, Elma Alia Amalia, Hanna Haura Jannah, Mariadul Kiftia, dan Siti Nabila. Kelompok 1 mengenai ilmu dan kedudukannya. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah berfirman yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat. Menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, baik lelaki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, riwayat dari Ibnu Abdul Bar. Hukum menuntut ilmu. Apabila kita telah menelaah isi Al-Quran dan Al-Hadis, niscaya kita akan menemukan beberapa nas yang menjelaskan kewajiban menuntut ilmu, baik bagi lelaki maupun perempuan. Tujuan yang diwajibkan mencari ilmu tiada lain, yaitu agar kita menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi orang yang cerdas, jauh dari kata jahil atau bodoh. Menuntut ilmu artinya berusaha menghasilkan segala ilmu dunia maupun ilmu akhirat, baik dengan jalan bertanya, melihat, ataupun mendengar. Perintah menuntut ilmu begitu banyak dalam Al-Quran maupun hadis maupun pendapat ulama. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, dan baik lelaki maupun perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmaluddin dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi bab 1. Dari hadis di atas dapat kita ambil pengertian bahwa Islam mewajibkan pemeluknya untuk menuntut ilmu, baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan, dengan ilmu yang dimilikinya.
Seseorang dapat mengetahui segala bentuk kemaslahatan dan kemanfaatan. Dengan ilmu pula, ia dapat menyelami hakikat alam, mengambil pelajaran dari pengalaman yang didapati oleh umat terdahulu, baik yang berhubungan dengan masalah-masalah akidah, ibadah, ataupun yang berhubungan dengan persoalan keduniaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Muttafaqun alaih. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia memiliki ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum menuntut ilmu dan mengajarkannya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut berbagai macam ilmu dunia yang memberi manfaat dan dapat menuntun kita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia. Hal tersebut dimaksudkan agar tiap-tiap muslim tidak picik dan agar setiap muslim dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kemajuan bagi segenap manusia yang ada di dunia ini dalam batasan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Islam mewajibkan kita menuntut ilmu akhirat karena dengan mengetahuinya kita dapat mengambil dan menghasilkan suatu natijah, yakni ilmu yang dapat diamalkan sesuai dengan perintah syara. Seorang mukallaf wajib menuntut ilmu yang bersifat ayan, yaitu pada masalah yang berkenaan dengan akidah. Hal ini dikarenakan dengan mengetahuinya ilmu, maka akidah yang melenceng dapat diluruskan. Selain itu, seorang mukallaf juga wajib menuntut ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lain seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Di samping itu, wajib pula bagi seorang mukallaf mempelajari ilmu akhlak yang mana dengannya dia dapat mengetahui adab dan sopan santun yang harus dilaksanakan dan tingkah laku buruk yang harus ditinggalkan. Adapun ilmu lain yang tidak kalah pentingnya dimiliki oleh seorang mukallaf yaitu ilmu keterampilan yang dapat menjadi tongkat hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Aquarel dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Adapun ilmu yang tidak berkaitan dengan aktivitas keseharian, maka yang wajib dipelajari hanya pada batas-batas yang dibutuhkan saja. Sebagai contoh, seorang yang hendak memasuki gapura pernikahan, maka ia wajib mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukunnya, serta segala sesuatu yang diharamkan dan dihalalkan dalam menggauli istrinya. Sedang ilmu yang wajib kifayah, maka hukum mempelajarinya tidaklah diwajibkan bagi setiap mukallaf. Kewajiban mempelajarinya gugur apabila salah satu dari mereka sudah ada yang mempelajarinya. Hal tersebut dikarenakan ilmu-ilmu yang wajib kifayah hanya bersifat sebagai pelengkap, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan sebagainya. 2. Hukum mengajarkan ilmu. Seseorang yang telah mempelajari dan memiliki ilmu, maka yang menjadi kewajibannya adalah mengamalkan segala ilmu yang dimilikinya, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, baik manfaat bagi diri sendiri ataupun manfaat bagi orang lain. Agar ilmu yang kita miliki bermanfaat bagi orang lain, maka hendaklah kita mengajarkan kepada mereka. Mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang lain berarti memberi penerangan kepada mereka, baik dengan uraian lisan atau dengan pelaksanaan suatu amal dan memberi contoh langsung di hadapan mereka, atau dengan jalan menyusun dan mengarang buku-buku untuk dapat diambil manfaatnya. Mengajarkan ilmu memang diperintahkan oleh agama, karena tidak bisa disangka lagi bahwa mengajarkan ilmu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini pun dengan tugas mengajar, sebagaimana sabdanya, "Bu'istuli." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan duli aku mu'alliman. Aku diutus ini untuk menjadi pengajar. Hadis riwayat Baihaqi.
Sekiranya Allah tidak mengutus Rasul untuk menjadi guru bagi manusia, guru dunia, tentulah manusia tinggal dalam kebodohan sepanjang masa. Walaupun akal dan otak manusia mungkin dapat menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan, namun di sisi lain masih ada juga hal-hal yang tidak dapat dijangkaunya, yaitu hal-hal yang berada di luar akal manusia. Untuk itulah Rasulullah SAW diutus di dunia ini. Mengingat pentingnya penyebaran ilmu pengetahuan kepada manusia secara luas agar mereka tidak berada dalam kebodohan dan kegelapan, maka diperlukan kesadaran bagi para mu'alim, guru dan ulama untuk beringan tangan menuntun mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal tersebut dikarenakan para guru dan ulama yang suka menyembunyikan ilmunya, maka mereka akan mendapatkan ancaman sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man su'ila an ilmi fakatamahul jama'ahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar." Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian menyembunyikan, tidak mau memberikan jawabannya, maka Allah akan mengangkangnya mulutnya kelak di hari kiamat dengan kekangan kendali dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu pengetahuan sesempat dan sedapat mungkin dengan tidak ada hentinya, tanpa absen sampai ke liang kubur, dengan ikhlas dan tekad akan mengamalkan dan menyumbangkannya pada masyarakat, agar kita semua dapat menganyam hasil dan buahnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Haurajannah. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kedudukan orang yang berilmu. Baik, kedudukan orang yang berilmu jika ditinjau dari segi orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu, maka sungguh jauh sekali perbedaannya, baik dari segi nilainya maupun derajatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 39 juz 9. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58 juz 11. Ayat-ayat tersebut menggambarkan betapa tingginya nilai dan derajat orang yang berilmu. Dengan ilmu, manusia akan memperoleh segala kebaikan, dan dengan ilmu pula, manusia akan memperoleh kedudukan yang mulia. Walaupun dimungkinkan pada suatu ketika pandangan manusia terhadap ilmu atau pemilik ilmu menjadi kabur, karena kerasnya pengaruh benda-benda dan pergeseran nilai kehidupan yang lain, tetapi kita yakin pada suatu ketika manakala bahaya yang ditimbulkan oleh benda-benda atau lainnya telah menghebat, niscaya
orang yang akan kembali lagi mencari ilmu untuk mengatasi masalah yang ada sebagai pengobatannya. Dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nabila. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang C. Menuntut ilmu sebagai ibadah. Dilihat dari derajat dan kedudukan ilmu, menuntut ilmu itu memiliki nilai dan pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga menuntut ilmu bernilai ibadah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'an taqduwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairum min ibadati sana. Shadaqallahul. Sungguh sekiranya engkau melangkahkan kaki di waktu pagi maupun petang, kemudian mempelajari satu ayat dari kitab Allah Al-Quran, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Mengapa menuntut ilmu itu sangat tinggi nilainya dilihat dari segi ibadah? Karena amal ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu yang berhubungan dengan itu akan sia-sialah amalnya. Syekh Ibnu Ruslan dalam kitabnya Az-Zubad menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbal. Siapa saja yang beramal melaksanakan amal ibadah tanpa dilandasi ilmu, maka segala amalnya akan ditolak, yakni tidak diterima. Shadaqallahul azim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelompok 1 bab 1 mengenai ilmu dan kedudukannya telah selesai. Maka dari itu, apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.